Ketemu lagi di alur cerita Lovers of the Red Sky episode 10. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video dari channel Dede Film. Terima kasih. Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Pangeran Johyang memberitahukan ke Haram kalau iblis yang dicarinya terkurung di tubuhnya Haram. Kemudian, Pangeran Johyang pun pergi dari tempat pertemuan mereka. Walaupun Haram sulit mempercayai fakta kalau ada iblis yang terkurung di tubuhnya, tapi semua rentetan kejadian yang terjadi pada Haram membuatnya yakin kalau iblis itu memang ada di tubuhnya. Apalagi Haram gak ingat dengan beberapa kejadian, entah itu kejadian di Gunung Inwang ataupun kejadian di Pavilion Kerajaan. Dan Haram percaya kalau hilangnya ingatannya itu berkaitan dengan adanya iblis di dalam tubuhnya. Apalagi saat Haram ingin kembali ke kediamannya, Mansu, orang yang selalu mengikuti Haram kemanapun Haram pergi, menceritakan bagaimana kejadian yang terjadi di Gunung Inwang, di mana Mansu melihat monster berpakaian hitam muncul dari usungan. Tapi saat Mansu melihat ke dalam usungan, Haram udah gak ada di dalam usungan itu lagi. Lalu Haram pun mengingat kalau dia sempat merasakan sakit di kepalanya, yang diperkirakan Haram di saat itulah iblis itu muncul. Kemudian kita diperlihatkan di mana Pangeran Meong mengantar Cheongi pulang ke komunitas BQ. Nah, saat mereka sampai di depan rumah, tiba-tiba Pangeran Meong pun menyatakan perasaannya kalau Pangeran Meong mencintai Cheongi. Tapi Cheongi malah menganggap omongan Pangeran Meong hanya bercandaan. Kemudian permisi untuk masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Pangeran Meong yang sedang patah hati. Tapi entah dari mana datangnya, ada seorang wanita bernama Wolsun, kepala pendeta wanita kelima, yang menggantikan posisi kepala pendeta Misu, berada di belakang Pangeran Meong. Lalu menyuruh Pangeran Meong menyerah untuk mengejar Cheongi karena mereka nggak ditakdirkan untuk bersama. Dan saat kepala pendeta bicara empat mata sama Pangeran Meong, kepala pendeta tetap menyuruh Pangeran Meong untuk menghindari Cheongi agar terhindar dari malapetaka dan bisa menjadi raja. Tapi Pangeran Meong yang udah cinta akut sama Cheongi tetap bertekad untuk memperjuangkan cintanya seberat apapun cobaan yang akan dihadapinya nanti. Kemudian di komunitas BQ, Cheongi yang resah, gelisah, gak bisa memejamkan matanya setelah mengetahui fakta kalau lukisan yang akan dibuat Cheongi adalah tempat untuk menyegel iblis. Dan iblis itu jugalah yang membuat ayahnya jadi seperti itu, membuat Cheongi pun menjadi dilema. Di satu sisi dia cuma warga biasa yang harus taat sama titah raja, tapi di sisi lain dia juga gak mau kalau bernasib sama seperti ayahnya. Jadinya, saat pulang dari Gowawon, Cheongi pun gak bisa tidur sama sekali karena memikirkan nasibnya kalau dia jadi ngelukis Raja Yeonjong. Dan entah kenapa, di saat Cheongi lagi gelisah, Cheongi malah kepikiran sama Haram. Akhirnya, karena gak tahu mau curhat sama siapa, Cheongi pun pergi ke rumah Haram walau udah tengah malam. Nah, gak berapa lama Cheongi pergi, datanglah seorang paman misterius yang mau beli lukisan di komunitas BQ. Lalu Master Choi yang dengar ada suara dari luar, langsung keluar kamar. Dan si paman misterius itu bilang gak akan pergi kalau dia gak dapat lukisan, dan meminta izin ke Master Choi untuk ketemu pelukis Hong. Pelukis Hong yang dimaksud paman misterius ini adalah Cheongi ya, karena marga Cheongi kan Hong, jadi Cheongi itu dipanggil sesuai dengan marganya. Nah, dari kamar, ayahnya Cheongi dengar kalau ada seseorang yang nyari pelukis Hong. Karena ayahnya Cheongi merasa ada yang nyari dia, keluarlah ayahnya Cheongi. Tapi saat udah di luar, ayah Cheongi malah memanggil paman misterius itu dengan nama Kang Yun-guk. Ternyata, Kang Yun-guk adalah temannya ayah Cheongi yang sama-sama melukis Raja Yeonjong 19 tahun lalu. Tapi setelah mereka selesai melukis, tiba-tiba tubuhnya dimasuki sama siluman waca dan menghilang sejak saat itu. Nah, siluman waca itu adalah siluman yang tergila-gila dengan lukisan. Di saat Master Choi dan ayahnya Cheongi terkejut dengan kedatangan temannya yang sudah dirasuki sama siluman waca,
Siluman Wacha pun pergi setelah merasakan kalau Cheongi nggak ada di rumah itu. Kemudian kita kembali lagi ke Cheongi, di mana Cheongi udah nyampe nih di depan rumahnya Haram. Tapi dia masih ragu untuk masuk atau enggak. Tanpa tahu di belakangnya, ada Mansu dan Haram yang berada dalam tandu juga baru nyampe di kediaman Haram. Tapi karena Cheongi menutupi kepalanya dengan kain, jadi Mansu nggak tahu kalau itu adalah Cheongi. Dan karena teguran Mansu, Cheongi malah tersandung karena terkejut sama teguran Mansu. Akhirnya Haram pun bicara dengan Cheongi di dalam. Dan saat Haram menanyakan ada apa, sebenarnya Cheongi mau bilang sama keresahannya. Tapi malah melenceng kayak nyari pembelaan dengan mengatakan, apa salah kalau aku datang ingin bertemu denganmu? Dan agak cemberut gitulah ala-ala pasangan. Lalu mengatakan kalau Cheongi itu merasa Haram itu nggak mau ketemu sama dia. Tapi dijawab cepat-cepat dong sama Haram kalau itu nggak benar. Malah Haram bilang kalau dia itu rindu sama Cheongi, kayak bintang merindukan matahari. Walaupun Mimin nggak ngerti ya apa artinya, tapi ngelihat Cheongi senang dirayu sama Haram, Mimin ikut senang lah. Kemudian Cheongi pun menceritakan keresahannya ke Haram. Kalau potret raja yang akan dilukisnya itu akan digunakan sebagai tempat untuk mengurung iblis. Nah, si Cheongi takut kalau dia akan jadi sama seperti ayahnya. Karena kejiwaan ayahnya terganggu di saat ayahnya melukis potret Raja Yeonjong. Setelah menceritakan keresahannya, Haram pun berjanji akan memikirkan masalah Cheongi. Kemudian menyuruh Cheongi untuk pulang dan mengantarnya dengan menaiki tandu. Tapi ditolak sama Cheongi karena Cheongi merasa mual saat menaiki tandu dan orang-orang di lingkungannya juga pasti akan menganggapnya aneh. Padahal dalam hati Cheongi pingin lama-lama di tempatnya Haram. Dan akhirnya keinginan Cheongi pun terkabul. Haram memintanya untuk menginap di rumahnya malam itu. Di saat Cheongi dan Haram sudah tidur di kamar mereka masing-masing, tiba-tiba Haram merasa gelisah yang membuat si iblis di dalam tubuhnya bangkit. Ternyata, di tempat lain, Misu si dukun perempuan pengikutnya Pangeran Johyang mengadakan ritual dengan Pangeran Johyang yang memantah-mantrai si Haram untuk membangkitkan iblis di tubuhnya Haram. Dan saat iblis itu bangkit, yang pertama kali dicarinya adalah Cheongi karena ingin mengambil matanya Cheongi. Akhirnya, iblis itu pun memasuki kamar Cheongi, kemudian mencekik Cheongi, yang membuat Cheongi pun sadar dari tidurnya. Lalu Cheongi pun mencoba untuk melepaskan diri dari Haram, dan saat si iblis ingin menusuk matanya Cheongi, dengan cepat si Cheongi pun menahan tangannya Haram. Dan anehnya, ada energi yang berwarna putih yang keluar dari cincin pemberian Haram. Lalu ada juga energi lain yang berwarna hijau. Dua energi ini bersatu mengelilingi tubuh Haram yang membuat tubuh Haram pun terpental menjauhi Cheongi. Dan si iblis pun kembali terkurung di tubuhnya Haram. Lalu Cheongi dan Haram pun pingsan di kamar itu. Ternyata energi yang berwarna hijau itu berasal dari siluman Wacha yang sudah berada di depan kamarnya Cheongi. Lalu mantra-mantra yang dikirim Misu untuk Haram dikembalikan lagi sama siluman Wacha ke Misu yang membuat Misu pun mengeluarkan darah dan pingsan. Esok paginya, Cheongi yang udah sadar dari tidurnya duduk di tepian kasur menunggu Haram untuk bangun. Dan saat Haram udah sadar, Cheongi pun mengeluarkan suara agar Haram tahu kalau dia ada di kamar Cheongi. Tapi Haram yang gak ingat apa-apa malah mengira kalau dia ada di kamarnya. Dan setelah diberitahu kalau Haram ada di kamar Cheongi, Haram pun menjadi bingung kenapa dia berada di kamarnya Cheongi. Setelah bicara panjang kali lebar tentang bagaimana Haram masuk ke kamar Cheongi, tiba-tiba Haram pun panik karena hanya memakai baju tidur, lalu mengambil selimut dan menutupi tubuhnya, lalu menyuruh Cheongi untuk gak melihat dirinya. Tapi Cheongi yang baru ngeh juga melakukan hal yang sama dan menyuruh Haram berbalik karena Cheongi mau memakai baju. Padahal kalau dipikir-pikir Haram kan gak bisa lihat ya. Tapi sialnya, ada Mansu yang sudah berada di depan kamarnya Cheongi yang menjemputnya untuk sarapan. Lalu Cheongi pun memakai bajunya dan menyuruh Mansu untuk enggak menunggunya. Dan saat mereka ingin keluar, tiba-tiba celana Haram melorot yang membuat suasana pun menjadi canggung. Akhirnya, dengan mengendap-endap mereka berdua pun berhasil keluar dari kamar.
Tapi saat mengantar Haram ke kamarnya, Cheon-gi dan Haram dikejutkan dengan suara Muyong. Ternyata ada Muyong dan Manso yang berada di atas balkon sedang terkejut melihat Cheon-gi dan Haram yang keluar bersamaan dari kamar. Sedangkan di tempat yang lain, Pangeran Muyong pergi menemui Wolsun, kepala pendeta wanita kelima. Pangeran Meong ingin tahu apakah iblis yang baru diketahuinya memang ada di dalam tubuhnya Haram. Lalu dukun itu pun mengeluarkan mantranya yang membuat Pangeran Meong bisa melihat kejadian yang terjadi saat Haram dirasuki iblis di paviliun kerajaan. Dan dukun itu juga mengatakan kalau Haram dan Cheon-gi terhubung dengan benang takdir dan salah satu dari mereka pasti akan ada yang mati. Kemudian Pangeran Meong pun pergi menemui Haram dan mengancam Haram untuk gak ketemu dengan Cheon-gi sampai lukisan Raja Yeonjong pun berhasil diperbaiki. Karena Pangeran Meong takut kalau Haram akan menyakiti Cheon-gi lagi. Kemudian di saat Haram bertemu Cheon-gi di tempat kerja, Haram pun membuat janji untuk ketemu agar Cheon-gi bisa melukis dirinya besok pagi di Sungai Mureng. Esoknya, Cheon-gi pun pergi ke Sungai Mureng untuk menemui Haram. Dan sesampainya di Sungai Mureng, Cheon-gi pun melukis Haram di pinggir Sungai Mureng. Setelah selesai melukis Haram, Haram pun memberi surat seperti tiket agar Cheon-gi dan ayahnya bisa keluar dari negeri itu. Dan itu dilakukan Haram agar Cheon-gi bisa lepas dari tugasnya untuk memperbaiki lukisan Raja Yeonjong karena Haram tahu konsekuensi yang harus diterima Cheon-gi adalah nyawanya sendiri. Lalu Haram pun memberitahu kalau iblis yang membuat Cheon-gi ketakutan selama ini itu ada dalam dirinya. Dan Cheon-gi yang mendengar pengakuan Haram pun terkejut. Tapi tiba-tiba Pangeran Meong dan para pengawalnya datang ke Sungai Mureng untuk menangkap Haram atas tuduhan membunuh penjaga istana di Gunung Inwang. Tapi saat akan ditangkap, Cheon-gi mencegahnya. Karena Cheon-gi melawan perintah pangeran, seorang pengawal pun mendorong Cheon-gi dan dengan cepat Haram merangkul Cheon-gi supaya nggak terjatuh. Lalu Haram pun memukul si pengawal yang membuat semua pengawal menodongkan pedangnya ke arah Haram. Dan episode 10 pun selesai.